Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang hari Ahad ya, tanggal piro iki, tanggal 14 Juli. Ada peristiwa-peristiwa menarik ya. Yusuf Hamka itu rencana berpasangan dengan Kaisang ya. Kaisang jadi calon bakal calon gubernur DKI, wakilnya Yusuf Hamka. Ini satu blunder ya. Blunder itu kesalahan fatal ya. Dan pasti ditekuk ya, dikalahkan oleh Anies Baswedan. Tapi sebelumnya kita ingatkan ya, untuk para yang sakit ya, yang terbaring di rumah sakit, moga-moga kita doakan supaya cepat sembuh lagi ya, supaya sehat ya. Jangan putus asa menghadapi penyakit itu, karena dia, kalau kita sabar menggugurkan dosa ya. Sabar, dan moga-moga kita doakan supaya sembuh kembali ya. Kesehatan itu memang, kata para ulama, itu usulun ni'am, pokok segala nikmat dari Allah itu sehat. Kalau sakit nggak ada yang bisa kita kerjakan ya, kecuali mengeluh atau berzikir, bertobat kepada Allah. Manuver-manuver itu terbatas, terbaring di rumah sakit berhari-hari. Moga-moga cepat sembuh ya. Yang sehat itu gunakan ya kesehatan untuk berbuat amal sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Karena banyak orang yang terpedaya oleh kesehatan, tertipu sehingga membuang-buang umur dan membuang-buang waktu sehat untuk mengerjakan hal-hal yang nggak ada gunanya. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu terperdaya, tertipu oleh dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Rasulullah mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang dari Allah yang disia-siakan oleh kebanyakan manusia, hanya sedikit yang memanfaatkan waktu sehat itu dengan cukup optimum ya. Yaitu pertama yang disia-siakan tuh as-sihhah, kesehatan, dan al-faragh. Dan nampaknya waktu kesehatan dan waktu luang itu yang akan dipakai oleh Yusuf Hamka, menerima ya tawaran dari Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Kaisang. Kaisang ini anaknya Jokowi, dan jangan lupa ketika pemilihan bulan November pilkada, pemilihan kepala daerah itu Jokowi sudah kehilangan kekuasaan loh. Jadi nggak bisa lagi menggunakan infrastruktur negara atau ASN atau perangkat desa atau bansos sebagaimana di zaman pilpres. Itu yang harus diingat oleh Yusuf Hamka. Dan kedua, Yusuf Hamka itu akan berhadapan, atau Kaisang Yusuf Hamka akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Dan peluang Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur daerah khusus Jakarta untuk periode kedua, itu kira-kira peluangnya itu 99,9%. Makanya tampaknya pilihan untuk menggabungkan Kaisang dengan Yusuf Hamka itu satu pilihan yang sangat pragmatis dan tidak melihat karakteristik ibu kota. Hanya sesumbar saja. Gerindra itu pernah dulu mendukung Anies, menang, pernah mendukung Ahok, menang di Jakarta, track recordnya. Dan dia sekarang merasa mendukung Kaisang nanti akan didukung juga kan dari Koalisi Indonesia Maju. Mendukung Kaisang, nanti Gerindra pasti menang.
dengan Yusuf Hamka mengalahkan lawan-lawan politik untuk merebut DKI. Ya tentu Gerindra dalam hal ini yang katanya sesumber akan memberikan kejutan, ternyata kejutannya adalah Yusuf Hamka dan Kaisang ya rupanya. Tapi nggak terlalu penting kejutan. Dia lupa ada faktor Habib Rizik yang Juni kemarin sudah bebas sudah bebas murni, dan itu akan mengubah landscape politik untuk pilkada daerah khusus Jakarta, ya kan? Itu mungkin yang tidak dihitung ya. Dan jangan lupa PKS yang mendukung Anies Baswedan itu juga adalah partai pemenang legislatif di DKI dengan 15 kursi, dan mendukung Anies bukan 15 kursi, 18 kursi ya, dan mendukung Anies di Dewan Pimpinan Pusat PKS, tapi kursinya masih kurang, harusnya minimal 22 kan untuk mendaftarkan Anies ke KPU sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Jadi masih kurang ya, masih kurang 4 kursi lagi, dan tampaknya Anies akan dikepung ya, caranya supaya nggak dapat tiket di DKI, dan saatnya sekarang untuk memotong kaki Anies. Sebab kalau nanti dia berhasil jadi gubernur untuk periode kedua, Anies Baswedan itu menjadi pesaing berat dari Prabowo yang akan maju lagi untuk periode kedua, dan itu lebih, peluang Anies akan lebih besar untuk menang ya, di saat Prabowo kian menua dan mempunyai track record yang pasti buruk. Kenapa? Nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar yang yang diwariskan ya oleh Jokowi. Pertama, warisan dinasti politik itu akan menjadi titik krusial untuk dihajar oleh civil society, karena Prabowo mendukung dinasti politik kan, buktinya dia juga mendukung anaknya Jokowi, yaitu Gibran menjadi wakil presiden kan. Nah, itu pertama. Terus pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu masyarakat pasca 20 Oktober itu akan dipersoalkan, dihadapkan ke Jokowi. Pelanggaran KM 50 misalnya, siapa yang nyuruh itu? Kenapa ada pembiaran KM 50 oleh kepala negara? Ya kan? Apakah boleh membunuh orang semaunya di jalan seperti itu tanpa melalui proses pengadilan, misalnya begitu? Dan masalah hak asasi manusia juga akan menjadi batu sandungan, menjadi semacam benalu bagi pemerintahan Prabowo. Kasus penculikan 13 orang yang belum kembali sampai sekarang, meskipun Prabowo mengaku semua yang diculik sudah kembali dalam keadaan hidup, tapi 25 tahun keluarga dari 13 orang menanti di mana kuburan anak kami, di mana kuburan keponakan kami, tunjukkan yang hilang tahun 97-98 itu. Nah, itu akan menjadi batu sandungan kedua ya. Yang ketiga, tentu Prabowo juga atau Jokowi pasca lengser itu juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain kan, seperti persoalan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat ya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Revisi KPK yang tanpa melibatkan partisipasi publik justru melemahkan KPK. Itu akan menjadi persoalan-persoalan ya, yang semacam bom waktu yang ditinggalkan oleh Jokowi, dan itu sekaligus akan menyeret nama Jokowi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan itu sebagai presiden. Jadi persoalan-persoalan yang akan dihadapi Prabowo atau Gerindra itu bukanlah kecil nanti. Nah, ketika dia mendukung Anies Baswedan itu juga tidak ada jaminan bukan Anies Baswedan dukung siapa itu, Kaisang ya, Kaisang dengan Yusuf Hamka, justru itu titik masuk untuk titik lemah gitu, titik lemah. Karena Gerindra sekarang mendukung satu dinasti politik dengan simbolisasinya adalah Kaisang ya, yang ada persoalan di MK kemarin dan sudah
mengubah peraturan KPU yang membolehkan seorang anak yang belum cukup umur menjadi lolos menjadi calon gubernur DKI atau DKJ ya. Jadi tampaknya sekarang persoalannya bukan persoalan Kaisang dan Yusuf Hamka, tapi sebenarnya persoalan Anies Baswedan yang belum aman, dan memang sengaja dibuat tidak aman supaya tidak jadi menjadi tidak menjadi calon gubernur DKI atau DKJ ya kan. Dan kembali Anies sebagaimana menjadi calon presiden kemarin, Anies juga dipotong di sana, dipotong sini, tapi akhirnya berhasil mendaftar sampai ke KPU ya kan. Tampaknya sekarang persoalannya jauh lebih sederhana dibanding Pilpres kemarin. Tapi tetap strategis bagaimana memotong kaki Anies tidak maju menjadi bakal calon gubernur. Dan tampaknya ini akan sia-sia. Tentu ya. PDIP yang sudah dikhianati oleh Jokowi dan keluarganya dengan meninggalkan PDIP dan meninggalkan Megawati yang sudah membesarkan keluarga Jokowi, termasuk Jokowi menjadi menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI, kemudian presiden 2 periode, semuanya itu adalah jasa dari sedikit banyak dari PDIP dan Megawati yang kemudian dicampakkan oleh Jokowi. Dan itu luka yang besar, yang sangat pedih dialami oleh keluarga partai PDIP dan juga Megawati, dan tidak mungkin Megawati akan mendukung Kaisang dan Yusuf Hamka. Justru kemungkinan besar ya akan mendukung Anies Baswedan, dan tidak mungkin PDIP akan bergabung ke KIM, bergabung dengan Demokrat. Di situ ada SBY, musuh lama daripada Megawati ya. Nggak mungkin bergabung dengan Prabowo ya, yang kemarin mengalahkan calon dari PDIP yaitu Ganjar Mahfud. Jadi peluang satu-satunya tampaknya yang harus dimainkan oleh PDIP adalah mendukung Anies Baswedan. Dan tentu konsesi-konsesi yang diminta oleh PDIP hanya PDIP yang mendukung, selain PKS mendukung Anies Baswedan. Tentu konsesi yang akan diterima oleh PDIP itu akan besar sekali, dan itu mau tidak mau akan diterima oleh PKS dan Anies Baswedan demi masuk ke KPU dengan selamat dan melampaui batas ambang yang 22 kursi atau 20% itu. Memang untuk cita-cita Anies yang akan bertarung tahun 29 menjadi presiden RI itu sangat besar, sangat sulit jalannya. Kalau cita-cita makin besar memang makin sulit jalannya, makin besar pengorbanannya. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, semakin besar cita-cita, semakin tinggi cita-cita, maka semakin sulit jalan untuk mencapai cita-cita yang agung dan besar itu, yang mulia itu, dan semakin besar pengorbanan untuk mencapainya. Ya. Faida bahasa Arab itu. Wa idza azumal matlubu wa syaraf maslakuhu duhiyatu maslakuhu su'uba maslakuhu wa kasrat duhiyatu. Wa idza azumal matlubu wa syaraf su'uba maslakuhu wa kasrat duhiyatu. Semakin tinggi cita-cita atau keinginan besar untuk diraih, semakin besar keinginan, semakin besar yang diharapkan, maka semakin saubah, semakin sulit jalannya. Wa kathurat duhiyatu, semakin besar pengorbanan untuk mencapainya. Ini ucapan dari Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan Imam Al-Ghazali itu wafat dalam usia 53 tahun sebagai manusia abad ke-11, karena dia lahir 1058 dan wafat 1111. Jadi semakin tinggi yang dicapai, maka semakin sulit jalan untuk mencapainya, dan semakin besar pengorbanan
yang diberikan untuk mencapai cita-cita yang agung dan mulia yang besar dan besar itu. Dan Anies tampaknya akan mencapai satu berliku-liku jalannya untuk mencapai Gubernur DKI periode kedua, dan pengorbanannya pasti besar ya. Karena Prabowo juga berhasil mencoba untuk menjinakkan Anies ya, dengan cara tidak jadi gubernur calon, atau dia akan mendukung Anies dengan imbalan tentu tahun 2029 saat Prabowo maju lagi untuk periode kedua, maka syaratnya Anies harus menjadi calon wakil presiden Prabowo periode kedua, sehingga Prabowo bisa jadi presiden untuk periode kedua. Kalau syarat itu diterima oleh Anies supaya Anies bisa lolos menjadi calon bakal gubernur ya, bakal calon gubernur DKI. Kira-kira ada skenario seperti itu menjinakkan Anies, yaitu Gerindra akan mendukung Anies, ya kan? Dengan syarat Anies harus mau jadi wakil presiden Prabowo tahun 2029. Itu kalau Gerindra mendukung Anies. Ya tentu Golkar yang mengusulkan Yusuf Hamka, Golkar akan mendukung Kaisang dan siapa? Dan Yusuf Hamka. Di dalam Kim akan terjadi pecah nanti, ya, karena persoalan-persoalan pragmatisme itu tadi. Ya, jadi Golkar itu mendukung Kaisang dan Yusuf Hamka sebagai partai yang suaranya besar, Golkar setelah PDIP, dan Gerindra juga punya suara yang besar, dia mendukung Anies dengan imbalan di DKI, dengan imbalan Anies tahun 2029 tidak mencalonkan diri sebagai presiden, tapi dia harus mau jadi calon wakil presiden Prabowo dengan syarat menjadi calon wakil presiden Prabowo. Kira-kira Anies apakah mau? Tampaknya dia nggak mau, karena yang dia cari bukan jabatan, tapi yang dicari adalah bagaimana menebarkan keadilan sosial, menghidupkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetaraan untuk warga DKI yang 11 juta itu. Dan dia mungkin, ya, besar kemungkinan Anies Baswedan tidak mungkin mengorbankan nilai hanya untuk jabatan gubernur atau jabatan presiden sekalipun. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya begitu. Ya, ini catatan ini ya, dari Ahad tukang donat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.